Asia Selatan merupakan kawasan yang sangat menarik dalam berbagai aspek. Wilayah ini menjadi tempat tinggal bagi sejumlah kehidupan paling luar biasa di dunia. Seringkali kehidupan yang unik tersebut muncul ke permukaan melalui peristiwa-peristiwa tidak biasa yang terjadi di kota-kotanya. Salah satu contohnya adalah Pakistan, sebuah negara yang dikenal karena kepadatan penduduknya yang tinggi serta berbagai tantangan yang muncul darinya, sehingga menciptakan pengalaman hidup sehari-hari yang terasa kacau. Berdasarkan beragam penelitian yang dilakukan oleh lembaga resmi, Pakistan termasuk salah satu negara dengan tingkat polusi tertinggi di dunia, khususnya dalam hal kualitas udara yang sangat buruk. Luas wilayah negara ini sekitar 796.000 km dan dihuni oleh populasi yang mencapai sekitar 240 juta jiwa. Untuk memahami skalanya, bayangkan kepadatan tersebut dibandingkan dengan negara tempat Anda tinggal. Cobalah membayangkan 240 juta orang tinggal di area seluas kurang lebih 800.000 km. Walaupun ada wilayah dengan kepadatan yang lebih tinggi seperti Bangladesh, dampak dari kelebihan populasi sangat jelas terlihat di Pakistan. Contoh yang mencolok dapat ditemukan di kota Lahore yang terletak di bagian timur negara tersebut. Setiap tahunnya, Lahore bersaing dengan Dhaka, ibu kota Bangladesh, untuk mendapatkan predikat sebagai kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia. Karena itu, Lahore sering dijuluki sebagai kota paling berdebu. Lahore merupakan kota terbesar kedua di Pakistan, dengan jumlah penduduk lebih dari 13 juta orang. Jika Anda ingin mengetahui seberapa kacau, kurang higienis, dan bisingnya sebuah kota, ikutlah dalam penelusuran ini untuk melihat Lahore dan menilai apakah kota ini benar-benar yang paling tercemar di dunia. Pada pagi hari, terlihat sebuah jalan tanpa adanya tempat sampah. Sebaliknya, sampah ditumpuk dalam kantong-kantong di pinggir jalan yang kemudian menarik lalat. Kondisi ini tidak hanya memperparah pencemaran lingkungan, tetapi juga menimbulkan bau tidak sedap. Lebih buruk lagi, tidak jauh dari tumpukan sampah tersebut, seorang tukang daging sedang memotong hewan di ruang terbuka. Gas berbahaya yang berasal dari sampah dapat mencapai area pemrosesan daging, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai kebersihannya. Ketika kita melihat tempat penjualan daging tersebut, tampak bahwa daging dibiarkan terbuka dan terpapar udara, debu, serta asap kendaraan. Hal ini penting untuk Anda ketahui apabila Anda berencana tinggal di sana. Pada akhirnya, keputusan untuk membeli daging tetap berada di tangan Anda. Namun demikian, ada satu hal menarik, yaitu ketika Anda mengeluarkan kamera dan mulai merekam di jalanan, orang-orang sering menunjukkan senyum. Walaupun kondisi kebersihan kurang baik, penduduk setempat tampaknya tetap bersikap ramah dan positif, sering menyapa atau tersenyum saat melihat kamera. Sepeda motor menjadi alat transportasi utama bagi banyak orang karena dianggap praktis, sehingga suara bisingnya terdengar sepanjang hari. Di Lahore saja, terdapat lebih dari 6 juta kendaraan, dengan sekitar 4,2 juta diantaranya adalah sepeda motor. Akibatnya, di hampir setiap sudut kota, Anda dapat melihat puluhan bahkan ratusan sepeda motor. Bunyi klakson yang terus-menerus dapat terasa sangat mengganggu. Para pengendara sering membunyikan klakson dan saat terjadi kemacetan, mereka cenderung terus melakukannya hingga lalu lintas kembali lancar. Selain itu, asap kendaraan juga menimbulkan bau yang tidak menyenangkan di udara. Jika Anda mudah terganggu oleh suara klakson, bersiaplah untuk merasakan kebisingan luar biasa pada hari pertama Anda di Lahore, Pakistan. Hal-hal seperti ini memperlihatkan secara nyata persoalan polusi yang terjadi di kota tersebut. Jumlah kendaraan yang sangat besar tidak hanya menghasilkan debu tetapi juga mengeluarkan gas buang berbahaya ke atmosfer. Banyak jalan di kota tersebut tua dan tidak dirawat dengan baik, sehingga setiap kali kendaraan melintas, debu akan berterbangan dan berdampak pada kesehatan para penduduk. Sebagian orang bahkan mengatakan bahwa menghabiskan 1 hari di Lahore setara dengan merokok 1 bungkus rokok. Baik organisasi internasional maupun organisasi kesehatan dunia menyarankan penggunaan masker saat berjalan di sekitar kota. Mengingat tingkat polusi udara di Lahore mencapai 16 kali lipat di atas batas yang dianggap aman oleh Organisasi Kesehatan Dunia, sangat dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas olahraga di luar ruangan. Selain itu, Anda disarankan untuk menutup jendela rumah atau kamar hotel, serta memakai masker berlapis ganda saat berada di luar. Partikul dengan ukuran 2,5 mikron atau lebih kecil dikategorikan sebagai PM2.5. Kategori ini mencakup kotoran, asap, debu,
pasir, serta tetesan cairan yang terdapat di udara. Di Lahore, Pakistan, rata-rata indeks polusi udara untuk PM2.5 berada di angka sekitar 300 dan terkadang dapat meningkat hingga mencapai 400. Sebagai perbandingan, kota dengan udara bersih biasanya memiliki nilai PM2.5 sekitar 20 hingga 25. Oleh karena itu, di Lahore, konsentrasi partikel di udara serta jumlah yang terhirup ke dalam paru-paru setidaknya 16 kali lebih tinggi dibandingkan kota dengan udara bersih. Para ilmuwan menyarankan bahwa kota dengan nilai harian PM2.5 di atas 50 tergolong tidak aman bagi penduduk dan sebaiknya dihindari. Setiap nilai yang melebihi angka 50 merupakan ancaman langsung bagi kesehatan manusia. Di Lahore, ketika indeks polusi udara mencapai angka 400-an, sekolah-sekolah ditutup dan terjadi gangguan besar pada sektor pendidikan maupun bisnis. Dapat disimpulkan bahwa penderita asma akan sangat kesulitan untuk hidup di Lahore. Penelitian menunjukkan bahwa sedikitnya 128.000 orang meninggal setiap tahun di Lahore akibat polusi udara, dengan banyak korban mengalami masalah pernafasan seperti asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Beberapa penduduk begitu menyadari krisis ini sehingga mereka tetap rutin memakai masker meskipun pandemi hampir berakhir. Bagi mereka, bahaya polusi udara di Lahore jauh lebih besar dibandingkan ancaman pandemi, karena mereka berisiko terkena infeksi pernafasan yang mengancam jiwa kapan saja. Angka-angka ini tentu merupakan data yang dilaporkan, dan diyakini bahwa jumlah sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Orang-orang yang tinggal di Lahore diperkirakan memiliki harapan hidup yang lebih pendek sekitar 7 tahun dibandingkan rata-rata global. Sebagai contoh, jika rata-rata harapan hidup di negara Anda adalah 70 tahun, maka penduduk di Lahore mungkin hanya hidup hingga sekitar 60 tahun. Kota ini sering tertutup debu yang memengaruhi papan tanda, toko, kendaraan, serta barang-barang yang dipajang. Akibatnya, para pemilik toko harus terus-menerus membersihkan produk kemasan mereka agar bebas dari debu. Jika debu tidak dibersihkan, lama-kelamaan akan berubah menjadi lumpur, sehingga barang tersebut tidak dapat dijual. Selain itu, Lahore juga kekurangan ruang hijau yang memadai. Kota ini pada dasarnya merupakan kawasan industri dan menjadi lokasi bagi banyak pabrik penting di Pakistan. Bahan kimia yang dilepaskan oleh pabrik-pabrik tersebut memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap tanaman dan pepohonan di kota. Kembali pada kondisi lingkungan kota, penting untuk menekankan bahwa Lahore menghadapi tantangan besar terkait kebersihan dan higienitas. Hewan seperti keledai yang digunakan sebagai pengangkut barang seringkali beristirahat di area yang dipenuhi sampah. Keledai-keledai ini menjadi bagian dari lalu lintas kota dan berbagi jalan dengan sepeda motor serta mobil. Para pedagang menggunakan hewan tersebut untuk mengangkut barang dengan gerobak sederhana beroda. Sayangnya, baik keledai maupun hewan liar seperti kucing dan anjing terlihat tidak sehat dan lemah di Lahore. Jika diperhatikan dengan lebih dekat, tampak jelas bahwa banyak di antaranya mengalami kekurangan gizi. Sementara itu, mereka yang memiliki kondisi lebih baik biasanya menggunakan sepeda motor untuk mengangkut barang. Beberapa sepeda motor dilengkapi dengan tempat duduk tambahan di bagian belakang untuk 2 penumpang, mirip dengan tuk-tuk yang ada di Vietnam dan Thailand. Di Pakistan, sepeda motor ini berfungsi sebagai alat transportasi jarak pendek yang beroperasi layaknya taksi. Namun demikian, penting untuk tetap berhati-hati saat menggunakan kendaraan tersebut karena dapat menimbulkan risiko jika terjadi kecelakaan. Sebagai contoh, sebuah kendaraan yang mengalami kecelakaan dapat terlihat berada di jalan sementara pengemudinya menunggu bantuan datang. Karena kepadatan penduduk yang tinggi, kecelakaan lalu lintas di Pakistan sulit dihindari dan terjadi setiap hari di kota-kota seperti Lahore. Selain itu, terdapat permasalahan besar terkait penerapan lampu lalu lintas di Lahore. Mobil, sepeda motor, dan pejalan kaki seringkali berkumpul dalam situasi yang kacau. Alih-alih mengikuti jalur pejalan kaki dan sinyal lalu lintas, orang-orang bergerak di jalan berdasarkan keputusan spontan yang justru semakin menambah kekacauan. Kondisi ini menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dan sayangnya juga menimbulkan korban jiwa. Di berbagai sudut, sepeda motor, mobil, serta kendaraan komersial saling berkelok melewati jalanan yang padat. Tidak terdapat sistem lampu lalu lintas yang tertata di jalan, sehingga Anda harus sangat berhati-hati saat menyeberang. Penting untuk selalu memperhatikan lingkungan sekitar, terutama bagian bawah, karena Anda bisa saja menginjak sesuatu yang tidak terduga. Anda mungkin menemukan sisa makanan, burung merpati yang mati,
atau bahkan bangkai tikus. Layanan kebersihan kota tampaknya kurang memadai, karena tidak jarang ditemukan hewan mati di berbagai tempat. Anjing dan kucing liar di Lahore sering memakan sisa-sisa sampah dan tampaknya tidak ada yang merawat mereka. Hidup dalam kondisi seperti ini membuat mereka sulit bertahan tanpa jatuh sakit. Jika Anda melihat ke atas, Anda akan melihat banyak burung elang dan burung pemangsa lainnya. Dengan banyaknya makanan, limbah, dan sampah yang tersebar di setiap sudut Lahore, kota ini menjadi tempat mencari makan bagi burung-burung liar tersebut. Burung pemangsa ini sering turun ke tanah untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Lahore dapat terasa sangat mengejutkan bagi pendatang baru, terutama bagi mereka yang berasal dari negara-negara barat. Lingkungannya dipenuhi dengan pemandangan dan bau yang tidak menyenangkan, mulai dari kucing dan anjing liar, hingga sisa-sisa limbah dari tukang daging dan nelayan, serta keberadaan nyamuk, keledai, bahkan bangkai tikus. Lalu lintas yang kacau dan hujan deras semakin menambah kesulitan hidup di kota ini, sehingga terkadang terasa sangat berat untuk dijalani. Penduduk setempat mungkin sudah terbiasa dengan kondisi tersebut. Namun bagi orang yang baru datang ke Lahore, beradaptasi dengan banjir yang sering terjadi serta tantangan kehidupan perkotaan bisa menjadi hal yang cukup sulit. Ketika hujan turun, sebagian petani berusaha dengan panik menyelamatkan hasil panen mereka, sementara para pengguna jalan berjuang melewati kemacetan untuk segera sampai ke rumah. Ada juga yang memilih menunggu hingga hujan reda. Seperti banyak negara di Asia Selatan lainnya, Pakistan mengalami curah hujan tinggi yang terkadang menyebabkan banjir besar dan membawa kesulitan bagi masyarakatnya. Jika Anda perhatikan, Anda akan melihat bahwa masyarakat Pakistan cenderung mengenakan pakaian panjang, baik pria maupun wanita. Secara khusus, terlihat bahwa para pria, termasuk pria dewasa dan anak laki-laki, umumnya tidak mengenakan pakaian gaya barat, seperti celana panjang, kaos, atau celana pendek. Selama berada di sana, hal tersebut jarang terlihat. Sebaliknya, mereka mengenakan pakaian panjang yang longgar menyerupai jubah. Gaya berpakaian ini kemungkinan dipengaruhi oleh keyakinan agama mereka, karena Afghanistan memiliki pola berpakaian yang serupa dan kedua negara tersebut sama-sama menganut agama Islam. Pakaian tersebut menyerupai versi berwarna dari abaya putih yang dikenakan oleh pria Arab. Selain itu, pakaian tersebut kemungkinan memberikan kenyamanan serta memudahkan pergerakan kaki dan tangan. Budaya penggunaan alas kaki di Pakistan juga mungkin terlihat berbeda bagi orang barat, karena masyarakat di sana sering menggunakan sandal saat berjalan di jalanan, bukan sepatu olahraga yang nyaman. Pilihan ini kemungkinan berkaitan dengan kebiasaan budaya mereka. Demikianlah akhir dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.